I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside and anything I say you better listen up closely. Mostly I'm the one and only, bring it home slowly. Hand your boy the trophy, patience is holy moly. I got him hating on me like Michael hates. Yo, konnichiwa. Di video kali ini gue bakal ngebahas lanjutan dari pembahasan Tensura. Dan ini tuh merupakan sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian semua yang baru bergabung atau baru mampir ke channel ini, bisa bantu channel ini dengan cara klik tombol like, tombol subscribe, juga nyalai loncengnya agar kedepannya video-video di sini juga semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak salah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Di sisi lain, Gitu baru aja mendapat kabar dari Mizari yang berkata kalau Primordial Putih itu telah mendapatkan sebuah nama. Mendengar hal ini, Gibbon sangat kaget dan langsung nanya sama Diablo. Diablo pun berkata namanya sekarang adalah Testarossa. Dia adalah orang yang telah belajar betapa indahnya Tuan Rimuru. Gak cuma itu, Gi juga kaget kalau semua iblisnya tuh telah dikalahkan oleh mereka. Diablo pun tertawa. Kufufufu, itu hal yang wajar. Semuanya akan berjalan sesuai rencana tuanku. Dan Gi hanyalah bidak dalam permainan kali ini. Astaga, kebayang gak sih ekspresi Rimuru kalau tahu Diablo ngomong kayak gini sama Gi? Gi pun kemudian bertanya apa yang menamai Testarossa juga Rimuru. Diablo pun membenarkan hal ini. Bahkan yang memberikan tubuh pada Testarossa juga Rimuru. Gi sangat kaget. Oh iya, Ren tuh masih dikacangin. Karena Mimin kasihan dia dikacangin mulu, jadi ayo kita sorot. Ngedengar kebangkitan Testarossa, Ren memahami buruknya situasi. Wajahnya juga telah memucat dan siap menunggu perintah Gi jika ingin melakukan perang besar. Karena keseimbangan kekuatan yang telah dipertahankan Gi selama ribuan tahun telah hancur dengan mudah. Karena harusnya tiga primordial punya wilayah masing-masing. Terus kekaisaran timur dan barat saling berhadapan. Juga Ruminas dan Dagrul saling menekan daerah masing-masing. Harusnya begini. Tapi saat ini kasus primordial telah ada pada Rimuru. Gibbon kemudian berkata, jika Testarossa pergi, bagaimana dengan primordial ungu dan kuning? Diablo berkata, kufufu, mereka juga udah menjadi bawahan tuanku dan diberi nama Ultima dan Carrera. Bahkan mereka saat ini sangat bahagia bisa melayani tuanku Rimuru. Setelah mendengar hal ini, Gitu beneran gak nyangka bagaimana bisa Rimuru tuh memberi mereka semua tubuh dan menamai mereka semua. Karena Demolord biasa nggak mungkin bisa menamain primordial. Bahkan hampir rata-rata Raja Iblis selain Gi nggak bisa melakukannya. Dan parahnya lagi, Gi sendiri bahkan nggak mampu jadiin mereka bertiga bawahan. Karena ketiga iblis ini tuh nggak bisa diatur oleh siapapun. Diablo pun kemudian berkata, aku memang mengajak mereka. Tapi jika kau mengira mereka bergerak karenaku, kau salah paham. Karena Testarossa, Ultima, dan Carrera telah memilih tuannya sendiri. Bahkan mereka sangat patuh pada Tuan Rimuru. Mendengar hal ini, Gi bahkan sangat kaget. Gimana bisa Rimuru bikin mereka patuh? Sebenarnya seperti apa sih Rimuru itu? Karena dari pandangan Gi, energi Rimuru Tunggal terlalu besar. Bahkan kalau dibandingkan dengan Raja Iblis lain, energi Rimuru masih tergolong kecil. Tapi Rimuru bisa menamai ketiga iblis primordial yang harusnya nggak bisa dilakukan. Gi pun jadi penasaran banget sama Rimuru. Itu artinya Rimuru bukanlah Raja Iblis biasa. Karena Raja Iblis biasa harusnya nggak bakal baik-baik aja karena telah menamai 4 primordial. Ini adalah hal yang sangat gila. Astaga, untung si Gi itu nggak tahu kalau Rimuru namain ketiga primordial sekaligus. Coba aja dia tahu, mungkin bakalan makin gempar. Gibbon saat itu jadi ingin berkunjung ke Tempest, tapi Diablo langsung menolak. Sebenarnya Gi itu kesel banget dan mau gelut sama Diablo. Tapi percuma, Diablo adalah iblis primordial yang sangat spesial. Karena kalau seandainya Diablo mati, dia tuh bisa bangkit kembali dengan sangat cepat. Nggak kayak primordial lain yang menunggu waktu kebangkitan.
Dan karena itulah, Gibbon muji daerah Rimuru yang sangat makmur agar diizini ke sana. Ngedenger daerah tuannya dipuji, Diablo pun langsung kesenangan dan memberikan izin. Astaga, nih memang Diablo gampang banget dibujuk. Coba aja kalau Rimuru tahu, si Diablo bakalan kena getok karena ngambil keputusan seperti ini sendiri. Setelah itu, Gibbon memutuskan untuk pergi dan minta Diablo menyampaikan salamnya kepada Rimuru. Setelah perginya Gi Crimson, Diablo berkata, "Kufufu, ini semakin menarik. Bagaimana jadinya jika Gi memutuskan untuk ikut campur? Bahkan aku yang sekarang mungkin akan kesulitan. Sepertinya aku harus menjadi lebih kuat." Tawa Diablo pun saat itu langsung memenuhi tempat itu. Di sisi lain, pertempuran sengit terjadi di tempat suci. Louis dan Laples terus bertarung. Namun Laples masih biasa aja dan berkata kalau Louis tuh nggak mungkin bisa mengalahkannya. Mendengar hal ini, Louis pun sangat marah dan terus mengayunkan tangannya untuk menghantam Laples. Pertarungan pun berlangsung sangat lama. Sepertinya Louis memang lebih hebat dari Roy Valentine karena punya mata yang jauh lebih unggul. Tapi Laples saat itu berkata kalau itu aja nggak cukup untuk mengalahkannya. Pertempuran pun makin sengit lagi karena jumlah serangan semakin meningkat. Louis pun berkata dirinya akan menunjukkan sesuatu. Dan saat itulah Laples pun mulai merasakan adanya bahaya. Dan bener aja, tiba-tiba dia tuh langsung melesat dengan sangat cepat. Serangan Louis bahkan sampai menghancurkan lokasi Laples berdiri. Laples pun berkata, kekuatan besar apa ini? Untungnya Laples saat itu sempat menghindar. Namun Louis pun menyerang lagi. Serangan itu mulai menciptakan gelombang kejut dari ledakan skill Blood the Ray dan langsung membakar habis Laples. Harusnya sih begitu, tapi tiba-tiba Laples masih bisa berdiri. Laples pun berkata kepada Footman untuk lari karena di sisi lain ternyata Footman telah dihajar habis-habisan oleh Gander. Dan pada akhirnya mereka pun berhasil kabur dari sana. Tinggal Ruminas versus Maria. Pertarungan pun telah terjadi, namun Ruminas masih belum serius karena dia merasakan aura baik hati yang dipancarkan oleh Maria. Nggak lama datanglah Gander di sana yang bilang Laples dan Footman telah melarikan diri dan Louis sedang mengejarnya saat ini. Ruminas pun kaget karena tabut sucinya telah hilang dan tiba-tiba karena nggak fokus, Ruminas pun mendapat pukulan dari Maria. Raut wajah Ruminas tiba-tiba berubah setelah tahu tabut suci telah hilang. Ruminas pun dipenuhi amarah dan masuk ke mode seramnya. Bus, kurang dari 1 detik, Ruminas tuh langsung menembus dada Maria. Energi mana dari tubuh Ruminas memancar keluar. Ruminas berkata, Granbell, akan kulenyapkan kau sekarang. Berani-beraninya kau melakukan hal ini. Aku sudah nggak bisa bersabar lagi. Dan saat itu juga tsunami energi kekuatan Ruminas langsung menghancurkan tempat itu dan masih terus memancar. Ruminas berkata, "Oi Gander, musnahkan penyerbu tanpa ampunan." Gander berkata, "Perintahmu adalah kehormatan bagiku, tuanku." Dia pun langsung pergi. Sedangkan energi Ruminas terus dilepaskan. Bahkan kemungkinan ini tuh akan mengarah pada kehancuran. Alasan Ruminas saat ini sangat marah karena tabut suci itu telah dipercayakan seseorang kepada Ruminas. Jadi itu adalah hal yang paling berharga untuk Ruminas. Dan saat itu juga Ruminas mulai bergerak. Di sisi lain, Rimuru masih berpura-pura bertarung dengan Leon. Tapi meskipun itu cuma pura-pura, jika mereka ceroboh pasti akan terluka parah. Rimuru pun kagum dengan kekuatan ilmu pedang dari Raja Iblis Leon. Di sini, Raphael pun berkata kalau Leon tuh hanya mencocokkan gerakannya dengan Rimuru. Rimuru pun menyerahkan sandiwara ini kepada Raphael dan masuk battle mode otomatis. Sedangkan Rimuru mulai menganalisa keadaan. Dan saat itulah Rimuru pun merasakan ledakan mana yang sangat kuat dari Ruminas. Ruminas tiba-tiba melesat dengan aura Raja Iblisnya. Dan sesampainya di depan Granbell,
Ruminas meminta penjelasan. Dan saat itu, aura membunuh terasa kuat dari tubuh Ruminas. Asli keren banget Neng Ruminas di episode kali ini. Dengan mode ini, Ruminas bakal jadi makin wangi. Ruminas berkata, "Oi Granbel, jadi kau adalah musuhku." Granbel berkata, seperti yang diharapkan dari Nona Ruminas. Bahkan, mahakarya terbaikku Maria nggak bisa menahanmu. Ruminas berkata, kekuatan lemah kayak gitu mana bisa menahanku. Dan saat pembicaraan itu berlangsung, Hinata masih datang menyerang Granbel. Tapi dengan mudahnya ditepis oleh Granbel. Ruminas berkata, kenapa Granbel melakukan hal ini? Bahkan sampai melakukan percobaan pada Maria. Granbel pun saat itu menunjukkan tangannya. Seketika tubuh Maria mulai berkilau dan fenomena luar biasa terjadi. Maria berubah menjadi cahaya dan diserap oleh tangan Granbel. Seketika aura Granbel berubah. Energi sihir magiculnya juga telah meningkat. Rambutnya yang putih kini berubah menjadi warna emas. Pahlawan terpilih dari masa lalu kini telah kembali ke dunia. Itu adalah Granbel Rosso pada masa mudanya. Ruminas berkata, kau akan kubunuh. Hinata berkata, jangan meremehkan diriku. Dan pertarungan terjadi. Granbel dengan santainya mengayunkan pedangnya. Dia bisa memanipulasi partikel roh tanpa mengucap mantra. Serangan pun mulai dilancarkan pada Hinata sambil memprovokasi Hinata. Namun, perbedaan kekuatan terlihat sangat jelas. Di sini, Granbel juga mulai mengungkit masa lalu Hinata dan berkata, Hinata masih punya kegelapan dalam dirinya. Dia harus mengatasi hal itu untuk bisa dicintai oleh roh cahaya. Namun Hinata malah sangat kesal mendengar ucapan dari Granbel. Dan saat itulah Granbel pun melepaskan tebasan yang sangat kuat disertai energi sihir. Serangan itu pun langsung bergerak dengan kecepatan cahaya. Namun sayangnya tujuannya bukan Hinata, melainkan Chloe. Melihat hal ini, Rimuru pun langsung berlari secepat mungkin untuk melindungi Chloe. Namun gak sempat. Untungnya Hinata langsung maju melindungi Chloe dengan menerima serangan itu. Dan dada Hinata tertembus. Dia pun jatuh ke tanah. Cahaya pun masih mengarah pada Chloe. Namun Venom datang untuk melindungi Chloe. Ini tuh bahkan sampai menyebabkan lubang besar pada tubuh Venom. Tapi karena Venom adalah iblis, jiwanya masih utuh dan dia baik-baik aja. Cahaya masih terus bergerak. Dan berkat Hinata dan Venom, Rimuru berhasil menelan ruang di depan Chloe. Rimuru pun langsung menggunakan Absolute Defense dari Raja Perjanjian Uriel untuk melindungi Chloe. Ruminas panik. Chloe berkata, kakak Hinata nggak boleh mati di sini. Melihat adanya Chloe, Leon berkata, benarkah dirimu adalah Chloe? Tapi itu nanti aja, karena saat ini korosi partikel roh telah merusak tubuh Hinata. Bahkan Ruminas sangat kesulitan menyembuhkan Hinata. Hinata pun saat itu memberikan Moonlight Rapier-nya dan gelang Holy Spirit Armament kepada Chloe. Chloe menangis dan saat itu tubuh Hinata bersinar dan sinarnya masuk ke tangan Chloe. Semuanya pun terdiam. Itu karena waktu telah membeku. Saat waktu kembali berjalan normal, Chloe pun telah menghilang tanpa jejak. Leon pun panik karena Chloe menghilang. Di sini, Raphael pun berkata, sesuatu yang tidak diketahui telah terjadi. Ruminas berhasil memulihkan tubuh Hinata, tapi anehnya jiwanya telah menghilang. Ruminas pun meneteskan air mata dan berkata, aku minta maaf Hinata, padahal aku ada di sini, tapi aku gagal melindungi dirimu. Dan wush, energi Ruminas langsung membengkak. Dia berkata pada Granbel, kau nggak bisa ku maafkan. Akan kuberikan kau kematian yang menyakitkan dan akan kucabik-cabik jiwamu. Dan saat ini juga skill unik Ruminas berevolusi menjadi skill ultimate Lustful King Asmodeus. Ruminas pun telah mencapai tingkat para penguasa surga yang bisa memerintahkan hidup dan mati.
Kekuatan ini pun telah terbangun karena kemarahan Ruminas. Pertarungan pun terjadi, Ruminas versus Granbell. Di sisi lain, Xion dan Rangga mulai disudutkan oleh Razul, tapi mereka masih bisa bertahan. Di tempat lain, ledakan juga terjadi. Rimuru pun langsung mutusin untuk mencari sumber ledakan. Dia merasakan aura yang mirip dengan roh yang di dalam tubuh Chloe. Dan Raphael berkata kalau kekuatannya ada di tingkat Veldora. Dan saat itulah muncullah seorang wanita cantik. Ruminas berteriak, "Kenapa kalian membangkitkan kesadaran Kronoa?" Dan muncullah Yuki di sana. Rimuru pun berkata, "Jadi Yuki berulah kembali." Yuki pun tersenyum. Oh iya, ada satu yang bikin Yuki bingung, kenapa Raja Iblis menjaga pahlawan terpilih. Ruminas berkata, itu bukan lagi pahlawan terpilih, tapi jelmaan kekuatan mengerikan yang bernama Kronoa. Saat itu, Kronoa langsung maju. Rimuru pun langsung aktifin Absolute Defense. Dan saat itu, kilatan cahaya hitam langsung berkobar di depan Rimuru. Untungnya Rimuru sempat menghindar. Alasan Rimuru menghindar karena Raphael berkata partikel roh masih bisa menembus Absolute Defense dari komponen King Uriel. Jadi Rimuru tuh harus bisa menghindar dan memprediksi gerakannya. Namun gak lama, Kronoa gak cuma nyerang Rimuru, tapi Yuki juga diserang. Di sini Raphael berkata, apa Rimuru mau mengaktifkan skill Storm Dragon Summon? Dan karena Rimuru setuju, Veldora pun dipanggil. Rimuru berkata, "Oi Veldora, aku mohon padamu, saat ini aku butuh bantuanmu." Mendengar hal ini, Veldora pun sangat kaget karena Rimuru tuh hampir gak pernah minta tolong padanya. Dia pun jadi GR dan ngerasa seneng banget karena sahabatnya mau mengandalkan dirinya. Veldora berkata, "Jika itu dirimu Rimuru, jika kau menginginkan sesuatu dariku, hanya ada satu jawaban. Apapun permintaan dirimu, Veldora pasti akan memenuhinya." Dan saat itu juga, Veldora pun langsung dipanggil. Di sisi lain, Leon tuh juga mulai menyadari situasi sambil menghindar dari serangan Kronoa. Sekalipun Leon adalah Raja Iblis, jika dia nggak bertarung serius, gak mungkin dia bisa menang. Dan saat itu, Yuki dan kelompoknya pergi dari sana melihat Kronoa. Veldora pun kemudian berkata, sosok itu adalah pahlawan terpilih yang menyegel dirinya. Gua hahaha, serahkan saja ini padaku. Takdir telah memberikanku kesempatan untuk melawannya lagi. Dulu aku memang kalah darinya karena aku hanyalah seekor naga. Namun saat ini, aku akan memamerkan kekuatanku yang sekarang. Dalam hati, Rimuru berkata, Veldora tuh on banget. Sejak kapan wujud True Dragon lebih lemah dari wujud manusia? Tapi ya udahlah, yang penting Veldora mau membantu dirinya. Setelah masuknya Veldora dalam pertempuran, Rimuru pun langsung menyembuhkan luka Leon. Dan terlihatlah satu pedangnya telah patah. Dan saat itu Rimuru juga manggil Keris. Pada awalnya Leon tuh kaget, tapi dia seneng banget. Ifrit masih baik-baik aja, bahkan telah punya nama Keris dan jadi bawahan Veldora. Ifrit pun saat itu minta maaf karena dulu dia nggak sadar kalau niat Leon adalah untuk membuat Shizue Izawa dan Ifrit saling mengerti. Setelah flashback mereka, Leon berkata kepada Rimuru, "Tolong ulur waktu untukku, aku akan mengeluarkan kekuatan andalanku." Rimuru pun saat itu langsung minta Keris untuk melindungi si Leon. Dan pertempuran terakhir akan segera dimulai. Nah jadi itulah untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya. Dan see you. I said you better watch what you're doing, 'cause I ain't gonna stop when I'm moving. I'm headed to the top, I'ma do it. I'm headed to the top, I'ma prove it. And baby girl, I like what you do.